Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G manual tahun 2010. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Pada saat kita periksa di bagian depan, pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi itu adalah di permukaan cat. Pastikan bahwa permukaan cat memantulkan bayangan atau bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan seluruh bagian dari luar mobil. Terus habis itu baik kaca, terus habis itu ban, velg. Ini ban ketebalannya sekitar 40%. Velg sudah diganti dengan aftermarket. Semua komponen-komponen yang ada di sini, spion dia sudah elektrik dan sudah retract. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa keseluruhan dari bagian luar mobil itu oke. Ya, kita cek, kita pastikan. Setelah kita cek, kita pastikan keseluruhan bagian luar mobil itu oke. Berikutnya coba kita masuk ke dalam. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam. Kita periksa mulai dari bagian depan. Oke. Pada saat kita buka pintu, yang pertama kali kita cek, kita pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraan itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Terus pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Terus berikutnya yang perlu kita cek itu di kolong jok. Pastikan bahwa kolong jok terus di rel itu kondisinya masih oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduk. Suasananya, suasana interior juga kita perhatikan. Kita cek juga bagian dashboard, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus kita periksa juga di bagian plafon, kondisinya masih oke atau tidak. Terus kita periksa joknya, kondisinya masih oke atau tidak. Ini joknya dilapisin dengan sarung yang tidak permanen, kondisinya juga masih oke. Di dalamnya masih ada orisinil, bahannya bahan semacam fabric ya bahannya ya. Oke. Setelah kita cek bagian interior dan kita pastikan bahwa kondisi interior itu sesuai dengan yang kita inginkan, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau dari bagian packingnya itu pergantian packing biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga bagian kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos, dan bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu dari seal atau karet-karetnya, untuk pergantiannya itu tidak terlalu mahal biayanya. Terus kita cek juga, jangan lupa level oli mesin, kondisi oli mesin, serta radiator coolant kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan semua udah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Ini nih. Sekarang kalau untuk Vios ini dia manual, jadi kalau kita nyalakan mobil, yang pertama pastikan bahwa giginya netral. Terus kedua, kita harus injek kopling. Kita injek kopling. Oke. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Jadi perlu diservis ya, atau dibawa ke bengkel. Terus untuk
getaran mesin bisa kita rasakan. Yang pertama kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan yang perlu kita periksa lebih mendalam lagi. Oke. Berikutnya sekarang kita lihat di kilometer ya. Kita lihat kilometer dulu. Toyota Vios ini kilometernya di 163.000. Terus habis itu di sini juga buku servis masih ada, cuman buku manualnya sudah tidak ada lagi. Oke. Bagi yang mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer mobil terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil dengan rekor servis sebelumnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini, ini buat buka kap mesin. Di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Spion sudah elektrik dan sudah retract. Di bagian sini ada tempat buat cup holder. Jadi cup holdernya nih enak ya. Jadi kita kalau naruh minuman dingin, kesegarannya masih bisa bertahan lebih lama karena pas di depan kisi-kisi AC. Oke, sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa door trim dulu. Door trim secara keseluruhan kondisi masih oke. Di sini sudah di retrim ya, di retrim. Terus di sini ada pengaturan buat lock unlock power window, central lock. Di sini tombol power window di keempat bagian pintunya. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, kita periksa di pinggir-pinggir pintu. Di sini ada sealer ya. Jadi sealer kita pastikan kita periksa bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka, dia di sini ada tuasnya agak ke kanan sedikit, kita dorong ke atas. Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin yang dipakai sama Toyota Yaris ya. Terus sama persis dipakai oleh Veloz yang 1500 cc, sama persis dipakai oleh Toyota Rush. Terios juga menggunakan mesin ini ya. Sama dipakai juga oleh Grand Max seperti itu. Jadi banyak mobil-mobil Toyota dan Daihatsu memakai jenis mesin ini. Jadi mesin ini dikenal bandel ya, bandel, dan juga dipakai oleh armada taksi ya, limo. Jadi bandel dan mobilnya juga mesinnya juga awet. Untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa cek yang pertama di suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu masih halus. Terus getarannya juga halus, serta ritme suaranya konstan beraturan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin. Ini dia ada sealer juga. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian kap mesin, bagian dalam juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah ada peredam panas ya di bagian kap mesin. Terus di bagian sini, ini ada besi di sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin, serta di bagian-bagian yang sulit dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada sisa-sisa lumpur. Oke, fan listrik juga kita perhatikan, pastikan bahwa perputarannya masih normal. Oke. Bagian mesin sudah kita periksa ya, oke. Sekarang bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal mobilnya bandel, perawatannya mudah, spare partnya juga murah, terus bentuknya juga masih oke ya, walaupun ini dia tahun 2010. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Toyota pun juga tersebar di mana-mana. Mungkin Toyota Vios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian belakang ya, bagian belakang. Oke, saya buka pintu bagian belakang. Sekarang saya masuk ke dalam.
Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas ya. Cukup luas. Untuk headroomnya sendiri juga masih ada sekitar 4 jari. Terus di tengah bisa duduk 3 penumpang. Ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbelt 3 titik ada 2, serta di sini ada nyempilnya. Ada di sini ada dua titiknya ya di bagian tengah. Terus di bagian sini ada ini senderan tangan ya. Ini bisa nih kita buka aja ya. Di sini ada senderan tangan yang cukup enak apabila kita duduk berdua seperti itu. Oke. Terus di bagian sini ada handle tangan, modelnya model retract kiri dan kanan. Terus habis itu di bagian sini ada kantong penyimpanan, serta di bagian sini ada cup holder ya, cup holder buat satu. Oke, sama di bagian tengah sini ada lampu baca. Oke, sekarang kita periksa di door trim. Kondisi door trim juga masih oke, sudah dilengkapi dengan child lock, serta di bagian sini juga sealer pintu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak tidak ada cacat atau rusak ya. Oke. Ban kita periksa juga, di sini ban juga ini tebal nih, masih ada sekitar 70-80% masih ada. Terus sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oh ya lupa, kita buka dulu bagasinya. Untuk buka bagasi dia ada di sini. Di sini buat buka bagasi, di sini buat buka tangki bensin. Oke. Di sini ada shark fin tambahan kayaknya ya. Terus ini bagian belakang, di sini ada sensor parkir 2, di sini ada fog lamp belakang, terus ini lampu lambang Toyota. Di sini bagasi kita periksa. Untuk ukuran bagasinya juga cukup luas. Di sini juga sealer pada kap bagasinya juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi ya. Terus di sini ada peredam juga. Terus di bagian bawah ini ada ban cadangan, cuman velgnya mengikuti velg yang lama ya. Jadi velgnya mengikuti velg yang lama. Terus di bagian sini juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa di bagian sini tidak ada reparasi atau perbaikan, serta tidak ada karat, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang dan tidak bekas banjir. Oke, kita tutup. Kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, ini ban belakang juga masih tebal nih, ada 70-80% masih ada. Terus kita periksa lagi di bagian sini. Ini door trim kondisi juga masih oke. Ini child lock, di sini sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang. Sekarang kita lanjut, kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan, ini tampilan dashboard. Sekarang kita periksa dashboard secara keseluruhan. Oke, untuk setir di sini ada pudar-pudar karena usia dan pemakaian, cuman dia jahitannya juga masih ini ya, masih belum ada yang robek. Sini ada pudar, ditutupin sama sarung setir. Di sini udah ada tombol kontrol audio, sudah dilengkapi dengan airbag ya. Terus untuk speedometernya dia ada di tengah. Di sini cluster speedometer, di sini ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Di sini ada pengaturan display serta jam digitalnya di sini. Terus ini ada tombol lampu hazard. Audio masih standar ya, jadi dia bisa CD, MP3, radio, FM, AM. Di sini ada pengaturan AC yang diputar di bagian dalam. Ini kecepatan angin AC, diputar di bagian luar buat ventilasi luar dalam. Di sini ada arah semburan angin AC. Di sini diputar buat suhu. Terus di sini ada tombol buat defogger belakang. Oke, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus tuas transmisinya, di sini ada colokan aux, di sini ada colokan power outlet 12 volt. Ini handle rem tangan, di sini ada konsol box di tengah yang tertutup. Terus habis itu di sini ada kunci seat belt.
Kunci seatbelt juga bisa kita periksa di bagian dalam. Apabila ada karat atau sisa lumpur sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Di sini ada airbag di bagian penumpang depan. Di sini ini kayaknya dibuka bisa gini. Di sini ada cup holder pas di depan kisi-kisi AC. Jadi minuman dingin masih enak disimpan di sini. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas. Di sini ada retract ya, handle tangan modelnya model retract. Terus habis itu di bagian sini ada sun visor, ada cermin dan ada tutupnya. Terus di sini ada spion tengah yang bisa diatur kesilauannya secara manual. Ada lampu baca. Terus untuk sun visor supir ada cermin tapi tutupnya ini hilang. Oke, bisa dibeliin sih, nanti kita cariin. Terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G manual tahun 2010. Apabila berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan lengkap di keterangan video ini ya. Jadi di bagian bawah jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, koplingnya, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook. Stok kami juga banyak, ada 30 lebih unit stok kami, jadi pilihannya juga banyak. Lokasi kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau dikenal dengan POSH atau POS ya. Jadi ini gerbang utama menuju Zal Motor, sangat mudah. Dari gerbang utama kita masuk, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, ketemu di hook Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.